perikop berdamai dengan diri sendiri. Dikatakan di sini garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, yaitu berdamai dengan dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Di situ dikatakan, musuh terbesar kita siapa, saudara? Pasti kita tahu, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Tetapi dalam diri, ketakutan yang paling menakutkan adalah ketakutan dalam diri kita, saudara. Kenapa dikatakan musuh terbesar adalah musuh kita tuh adalah diri kita sendiri? Karena dikatakan tadi dalam Markus yang ke-9 ayat yang ke-50. Dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Dikatakan di situ bahwa mari kita melihat ada 10 musuh di dalam diri kita, saudara, Bapak Ibu terkasih. Dalam diri kita sendiri yang membantu mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah berdamai dengan diri kita. 10 musuh diri kita. Yang pertama, masa lalu yang traumatis. Masa lalu yang membuat kita trauma, saudara. Masa lalu kita sudah berlalu secara kronologis, secara cerita, masa lalu memang sudah berlalu, saudara. Tetapi segala sesuatu yang pernah dialami dan terjadi tetap bisa menghantui kita sampai saat ini, benar. Namanya juga trauma, saudara. Pasti masih teringat-ingat terkadang ya. Ketika kita berusia 5 tahun sampai 12 tahun, itu mungkin ingatan kita hanya sedikit tentang kehidupan kita di umur-umur sebelumnya. Tetapi ketika lalu kita sampai di usia kita yang 12 tahun sampai ke 21 tahun, apa saja yang terjadi yang ternyata trauma bagi diri kita. Traumatis berarti menimbulkan respon masa sekarang secara emosional, pikiran, bahkan mungkin fisik yang nyata seperti saat peristiwa aslinya terjadi di masa lalu. Masa lalu yang traumatis akan membuat kita kehilangan kebebasan di dalam beriman untuk masa yang akan datang. Jadi kalau kita mengalami trauma itu enggak enak ya, saudara. Itu musuh terberat kita. Satu poin pertama adalah siapa musuh dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Yaitu yang pertama, masa lalu yang traumatis. Nah, saudara, mari kita berdamai dengan diri kita, yaitu berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan trauma kita. Amin. Kalau kita mau bangkit, mau iman kita semakin dibangkitkan, maka pulihkan diri kita. Itu yang pertama adalah kita berdamai dengan masa lalu kita, dengan trauma kita, saudara. Yang kedua, mari kita melihat 10 musuh dalam diri kita sendiri yang membantu mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah berdamai dengan diri kita ini, Bapak Ibu terkasih? 10 musuh diri kita tuh yang poin kedua adalah pola asuh yang salah. Di situ ada gambar seorang ibu membentak anaknya. Di sini dikatakan pola asuh yang salah adalah pola asuh dari orang tua yang tidak memberi asupan kasih sayang, perhatian, empati, kepedulian, maupun pemeliharaan yang baik atau memadai. Seorang ayah seharusnya memberikan identitas, rasa percaya diri, proteksi, dan tuntutan masa depan yang tepat. Seorang ibu seharusnya memberikan kasih sayang, rasa aman, dan pengajaran kehidupan yang baik. Jika tidak atau kurang mendapatkan hal-hal itu dari orang tua, dapat dipastikan bahwa ada pola asuh yang salah dari masa kecil kita. 10 musuh diri kita yang kedua adalah poin yang kedua, pola asuh yang salah. Di situ ada seorang ibu membentak anaknya. Saudara tahu ketika kita membentak satu kali anak kita, 1 miliar sel otak rusak bagi anak itu, saudara.
Saya seorang ibu juga. Terkadang kita merasa emosi karena kelelahan, capek dengan segala hal yang terjadi. Terkadang kita lepas kontrol. Benar Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, terkadang kita harus mengontrol diri kita. Karena itu kita harus berdamai dengan diri kita, saudara. Agar kita jangan melakukan pola asuh yang salah terhadap anak kita. Siapa yang mau kalau di sini satu kali bentakan 1 miliar otak itu rusak. 1 miliar otak anak itu rusak, saudara. Lama-lama kalau kita bentak-bentak terus, wah gawat dong. Bisa kempes itu otaknya. Benar enggak? Saya seorang ibu, saudara. Saya mengakui terkadang saya suka marah. Mari kita mengevaluasi diri kita sebagai orang tua di pagi hari ini. Saya mengajak kita sebagai orang tua bagaimana kita harus mengevaluasi diri kita sendiri, saudara. Agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang kuat. Pola asuhnya harus diperbaiki. Amin. Pola asuh yang salah harus dibenarkan. Dan kita itu dengan judul yang tadi saya berikan, berdamai dengan diri kita. Ketika kita sudah berdamai dengan diri kita, saya yakin dan percaya 100% saudara. Maka pola asuh itu akan benar. Amin. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang salah. Coba kita lihat, mari kita melihat 10 musuh dalam diri kita sendiri yang membantu mengevaluasi diri apakah kita sudah berdamai dengan diri kita. Yang ketiga adalah pendidikan yang salah. Pendidikan bukan hanya proses yang dilakukan oleh orang tua, melainkan juga oleh lingkungan, yang termasuk lingkungan adalah sekolah, guru, maupun orang-orang di sekeliling saat usia anak-anak, saat remaja, pergaulan kita. Otak kita adalah otak yang mampu menangkap nilai-nilai pengetahuan dan pelajaran yang membuat kita lebih baik dan lebih mengerti untuk berespon dengan benar. Namun, jika masa pendidikan kita berisi atau dipengaruhi oleh perlakuan atau pengetahuan yang buruk dan traumatis, masa depan kita juga akan terhambat kemajuannya. Poin yang ketiga adalah pendidikan yang salah. Di situ ilustrasi gambar seorang guru mencambuk siswa dengan rotan. Kalau di sekolah itu pasti seorang guru ada 1 atau 2 guru itu yang galak, benar gak? Dia bisa pakai rotan, dia bisa pakai kayu, dia pakai bila-bila panjang itu. Kalau anak-anak mungkin ada jam kosong, ada mereka tidak sesuai dengan tingkah laku mereka di sekolah, guru langsung hajar saja. Guru langsung pukul saja. Itu pendidikan yang salah. Karena itu akan merusak karakter si anak ini. Benar. Itu pasti kita alami. Kita yang sekolah dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu pasti ada guru-guru yang seperti itu. Itu dapat merusak pola pikir, merusak anak. Dan bagaimana memperbaikinya? Memperbaikinya adalah kita harus berdamai dengan diri kita, saudara. Kalau kita sudah berdamai dengan diri kita, maka kita yakin bahwa pendidikan akan selalu benar dalam kehidupan anak-anak kita. Amin. Dalam kehidupan kita juga, saudara. Yang keempat, mari kita melihat 10 musuh dalam diri kita yang membantu mengevaluasi diri apakah kita sudah berdamai dengan diri kita. Yang keempat adalah lingkungan yang salah, Bapak Ibu Saudara. Lingkungan yang salah. Lingkungan adalah faktor yang sangat kuat untuk mempengaruhi kepribadian kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang baik bisa membangun kebiasaan baik. Tetapi sebaliknya, saudara, pergaulan yang buruk atau yang salah akan membuat kebiasaan kita menjadi salah dan akan merusakkan kebiasaan kita. Apakah lingkungan kita pada masa lalu kita sudah mampu membangun kita atau malah merusak kita? Ini perlu kita temukan dan kita pahami. Nah, saudara, yang keempat, bagaimana kita harus berdamai
dengan diri kita dengan cara kita mengevaluasi diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara terkasih. Yaitu yang keempat, lingkungan yang salah. Kita harus melihat apakah lingkungan sekitar kita itu ada yang salah dengan pergaulan kita, dengan teman-teman kita, dengan circle-circle kita mungkin. Kita jangan mau terpengaruhi dengan hal-hal yang negatif, saudara. Jangan mau terikut arus yang salah. Karena firman Tuhan aja berkata begini, pergaulan yang baik akan bawa kita ke arah yang baik. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, pergaulan yang buruk akan membawa kita menjadi buruk. Firman Tuhan aja udah bilang seperti itu. Jadi yang keempat ini adalah lingkungan yang salah. Kalau lingkungan kita salah maka kita akan terbentuk yang salah. Tapi kalau lingkungan kita benar, maka kita akan menjadi benar, Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin. Mari kita mengevaluasi diri kita di pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk kita bisa mengevaluasi diri agar kita bisa berdamai dengan diri kita, saudara. Saya yakin ketika kita bisa berdamai dengan diri kita, maka kita dipulihkan, saudara. Yang kelima, saya mengajak ada 10 dari kita. Kita membantu mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah berdamai dengan diri kita? Yang kelima adalah hawa nafsu yang tidak terkendali. Situ ada gambar hedon. Dia shopping, saudara. Shopping bukan hanya untuk perempuan saja, tapi kaum pria juga. Itu dikatakan dalam firman Tuhan, ada 3 keinginan hawa nafsu yang harus bisa dikendalikan, yaitu daging, mata, dan keangkuhan hidup. Kalau kita membiasakan diri tanpa berlatih mengendalikan hawa nafsu, kita akan terjerat dan terikat dalam berbagai kebiasaan buruk atau kondisi yang lebih kacau dan berbahaya. Jelas, ini berarti kita harus terus belajar untuk menyalipkan segala keinginan hawa nafsu kita. Amati kehidupan kita, saudara. Amati kehidupan Anda. Apakah Anda selama ini hidup dalam keinginan hawa nafsu atau dalam kebutuhan yang wajar? Mari kita amati diri kita, saudara. Amati diri kita masing-masing, introspeksi, evaluasi, saudara. Apakah kita sudah berdamai dengan hawa nafsu kita ini? Hawa nafsu itu dengan keinginan-keinginan yang berlebihan artinya, saudara. Baik itu keinginan daging kita, keinginan mata kita, dan keangkuhan hidup kita, saudara. Evaluasi diri kita agar kita bisa berdamai dengan diri kita. Itu gambarnya orang shopping dan shopping itu hawa nafsu, itu kedagingan. Benar. Kebanyakan kaum Hawa ya untuk hal ini. Kaum Adam pun ada. Tapi mari kita mengevaluasi diri kita. Untuk kita boleh berdamai dengan diri kita dengan cara kita mengendalikan kedagingan kita, mengendalikan mata kita, saudara. Mengendalikan keangkuhan hidup kita. Agar kita bisa berdamai dengan diri kita. Yang keenam, kita melihat 10 musuh dalam diri kita yang dapat membantu mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah berdamai dengan diri kita? Yang keenam adalah asumsi yang meleset. Apa itu asumsi, Bapak Ibu Saudara? Di situ dikatakan asumsi adalah sesuatu yang belum pasti, tetapi dipercaya akan atau sedang terjadi. Seringkali asumsi itu baik, tetapi menjadi mengecewakan karena tidak terjadi. Asumsi adalah sumber kekecewaan dan kekacauan. Karena memang biasanya bukanlah prediksi yang baik, karena dipercaya kuat dan kerap mendorong respon yang sesuai kepercayaan itu. Asumsi menjadi bagaikan iman. Asumsi yang meleset pun seperti iman yang meleset. Kita perlu mengganti asumsi menurut prediksi kita dengan iman berdasarkan firman Tuhan. Amin. Asumsinya harus benar, jangan meleset, Bapak Ibu Saudara. Meski seluruh dunia lebih cenderung berasumsi daripada beriman, orang benar
hidup oleh karena iman, saudara. Amin. Bukan karena asumsi yang meleset. Terkadang banyak manusia itu berasumsi. Asumsi itu ngerti gak sih? Maksudnya asumsi itu cara pemikiran kita. Tapi terkadang cara pemikiran kita tuh gak sesuai firman Tuhan gitu loh maksudnya. Jadi di sini kita diajarkan kita mengevaluasi diri kita. Bagaimana agar asumsi itu jangan meleset gitu. Bergosip. Di situ gambarnya ada 3 pria bisik-bisik gitu saudara. Itu pasti ada asumsi yang meleset. Asumsi itu gak boleh meleset, amin. Asumsi itu harus berdasarkan firman Tuhan, ya. Harus sesuai pandangannya firman Tuhan, agar kita bisa berdamai dengan diri kita. Kita evaluasi saudara, kita evaluasi diri kita. Apakah kita sudah berdamai dengan diri kita atau belum? Nah yang ketujuh, kita melihat 10 musuh dalam diri kita sendiri, yaitu untuk membantu mengevaluasi kita. Yang ketujuh adalah pikiran yang negatif yang berlebihan, saudara. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Kita tahu bahwa kita harus memikirkan hal-hal yang indah, yang benar, yang mulia, yang disebut kebajikan dan seterusnya. Namun banyak orang justru berpikir negatif secara berlebihan atau overthinking. Dan lebih banyak memikirkan hal-hal negatif daripada hal-hal yang positif. Apakah Anda juga demikian, saudara? Banyak hal-hal yang negatif atau overthinking dalam kehidupan saudara? Saya rasa iya jawabannya. Banyak orang overthinking di dunia ini, benar. Kenapa bisa overthinking? Berarti dia belum berdamai sama dirinya sendiri. Karena itu firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita. Bagaimana kita itu bisa mengenal diri kita ini, musuh dalam diri kita ini salah satunya adalah overthinking, pikiran yang selalu negatif. Negatif yang berlebihan saudara. Nah kalau pikiran negatif yang berlebihan biasanya timbul dari latar belakang masa lalu kita atau lingkungan kita yang sering mengecewakan kita. Benar? Benar kan? Kenapa orang bisa overthinking? Coba evaluasi diri kita. Karena pasti ada kejadian masa lalu kita. Ada traumatis di poin pertama tadi, traumatis saudara. Masa lalu itu mengakibatkan kita overthinking, berlebihan memikirkan. Di situ gambarnya banyak sekali seperti benang kusut saudara. Itu salah satu musuh dalam diri kita. Ini firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita untuk kita mengevaluasi diri kita sendiri, diri Anda sendiri. Siapa musuh dalam diri kita? Poin yang ketujuh adalah pikiran yang negatif yang berlebihan. Jadi mengajak kita jangan overthinking ya. Kalau overthinkingnya ke arah yang positif, nggak apa-apa. Asal jangan ke arah yang negatif. Nah, yang ke-8, mari kita melihat 10 musuh dalam diri kita sendiri yang membantu mengevaluasi diri kita. Apakah sudah berdamai dengan diri kita apa belum, saudara? Yang ke-8, imajinasi yang buruk, saudara. Coba kita lihat itu. Apakah kita menggunakan imajinasi untuk hal-hal yang baik? Imajinasi diciptakan untuk menjadi tempat kita percaya kepada Tuhan. Untuk beriman dan berbicara dengan sosok supernatural yang maha besar itu melalui firman-Nya dan iman. Alam imajinasi adalah akal budi yang disebut dianoia dalam firman Tuhan. Apakah kita percaya bahwa Tuhan ada dan tinggal dalam imajinasi kita? Apa yang biasanya kita lakukan dengan imajinasi kita? Sudahkah kita menguduskan imajinasi kita atau justru kita lebih terbiasa menggunakan imajinasi secara sembarangan? Nah, di situ ada sebuah buku. Ketika kita membaca buku, saudara, dan kita melihat seperti di bawah melihat cerita, misalnya imajinasi. Kalau imajinasi itu
alam bawah sadar kita ya saudara. Kita menghayal imajinasi kita seperti apa. Kalau itu kayak buku tuh, di buku di situ digambarkan pemandangannya indah, maka pikiran kita menjadi indah, bukan buruk. Tetapi kalau imajinasi kita buruk, maka akan jadi buruk tuh hidup kita. Pikiran kita akan selalu overthinking, kita akan selalu jelek terus saudara. Coba evaluasi. Apakah kita sudah berdamai dengan ini saudara? Berdamai dengan imajinasi yang buruk atau imajinasi yang baik saudara? Amin. Tapi kalau di sini dikatakan bahwa apakah kita menggunakan imajinasi untuk hal-hal yang baik? Nah, kalau kita pakai imajinasi menggunakan hal yang baik, maka akan baik terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau imajinasinya jelek, imajinasinya buruk, maka akan buruk itu. Kita membuat cerita hidup kita sendiri saudara. Jadi kalau terkadang kita harus berpikir yang positif saudara. Ya, supaya kita menjadi baik dan kita bisa berdamai dengan diri kita. Yang ke-10, mari kita melihat 10 musuh dalam diri kita sendiri yang membantu mengevaluasi diri. Apakah kita sudah berdamai sama diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara? Yang ke-9, bukan ke-10, sorry. Alam bawah sadar tidak sehat. Bagaimana tuh maksudnya alam sadar tidak sehat? Dikatakan di sini alam bawah sadar kita mempengaruhi 88% dari perilaku kehidupan kita. Yaitu alam bawah sadar berisi nilai-nilai iman, pengharapan, dan kasih. Selain berisi hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Jika alam bawah sadar kita lebih banyak berisi hal-hal yang baik, maka hidup kita akan baik dan demikian sebaliknya. Tadi yang saya katakan. Kalau pikiran kita baik, akan baik. Kalau pikiran kita jelek, maka akan jelek hidup kita saudara. Jadi alam bawah sadar kita tuh bekerjanya alam bawah sadar tuh seperti ini saudara. Anda adalah produk dari pikiran Anda sendiri. Apa yang Anda katakan pada alam bawah sadar adalah apa yang Anda percayai. Benar. Sebagai manusia kita pasti seperti itu tuh alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita tuh artinya nanti seperti ini ya kejadiannya. Karena kebahagiaan, keburukan yang terjadi dalam diri kita tuh terkadang karena diri kita sendiri saudara. Itu. Makanya itu kita diajarkan Tuhan di pagi hari ini, kita mengevaluasi diri kita ini sendiri. Apakah kita sudah berdamai apa belum sama diri kita? Jadi kita tuh memprogram diri kita itu, alam bawah sadar kita itu untuk memberikan semua yang apa kita inginkan. Benar nggak? Pasti jawabannya iya, kebanyakan. Hanya jika Anda tahu cara berbicara kepadanya. Nah, kita terkadang bicara dalam hati ya, bicara dalam hati, begitu. Jika kita katakan kita orang yang gagal, maka kita jadi gagal. Tapi kalau kita mengatakan kita sukses, aku pasti bisa, saya pasti bisa, maka akan terjadi saudara. Karena alam bawah sadar itu memberikan kita kekuatan gitu loh. Memberikan kita semangat gitu. Kalau kita memberikan motivasi untuk kita berani mengejarkan hal-hal yang baru, maka itu akan terjadi saudara. Jadi hati-hati dengan perkataan kita ya. Perkataan mulut kita, perkataan baik itu melalui pikiran kita, hati kita. Karena itu akan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Karena dikatakan 88% alam bawah sadar kita itu dari diri kita. Benar, dari kita sendiri saudara. Jadi kita evaluasi, apakah kita sudah berdamai sama diri kita saudara. Itu, musuh dalam diri kita tuh yang ke-9 adalah alam bawah sadar yang tidak sehat. Kalau alam bawah sadar aja udah gak sehat, gimana tubuhnya mau sehat gitu. Ya kan, kalau kita bilang aduh nanti aku sakit, maka akan jadi sakit. Makanya Tuhan bilang hati-hati menggunakan mulut kita. Karena mulut kita itu ya keluar dari mulut kita, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah doa saudara. Amin. Kalau kita mengatakan kita jadi orang sukses, maka kita akan jadi orang sukses. Karena itu doa kita gitu. Jangan sebaliknya saudara. Jadi pikiran kita tuh harus di alam bawah sadar yang bagus saudara. Nah yang ke-10. Mari kita melihat 10 musuh dalam diri kita sendiri yang membantu mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah berdamai sama diri kita? 10 musuh diri sendiri.
kebiasaan yang buruk, saudara. Kebiasaan yang buruk yang sering dilakukan kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kumpulan kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi suatu gaya hidup yang mempengaruhi kesehatan jiwa maupun roh. Jiwa kita memerlukan kebiasaan yang membuat kita percaya diri dengan cara kita merasa dikasihi, dihargai maupun dianggap berkemampuan atau dipercaya. Sementara itu, roh kita perlu terbiasa untuk menyembah Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, serta saling menolong dan saling menasehati dengan firman yang tinggal di dalam hidup kita. Tanpa semuanya ini, jiwa dan roh kita tidak akan mampu memutuskan ikatan kebiasaan yang buruk. Nah, siapa 10 yang poin yang terakhir ini? 10 musuh dalam diri kita adalah kebiasaan yang buruk, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau udah kebiasaan yang buruk, pasti akan buruk gitu ya. Apakah kita sudah berdamai dengan kebiasaan buruk ini? Itu. Coba kita evaluasi bersama-sama. Kita mengevaluasi apakah kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi kita harus biasakan gaya hidupnya harus baik, saudara, karena itu bisa memulihkan jiwa dan roh kita. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan apa lagi? Dengan menyembah Tuhan, saudara. Agar tubuh kita ini sehat gitu loh. Tubuh kita ini, alam bawah sadar kita ini juga baik, saudara. Nah, coba kita lihat di situ. Belajar berdamai dengan diri kita, poin yang pertama. Coba kita lihat. Yang pertama adalah menyadari kelemahan diri dan mengakui kesalahan diri kepada Tuhan dan sesama. Apa artinya, saudara? Artinya kesadaran bahwa kita tidak sempurna. Amin. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kesadaran kita bahwa kita tidak sempurna menunjukkan bahwa kita harus mengakui kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara. Mengakui kelemahan kita, bahkan kemelesetan atau dosa dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara kita mengakui kepada Tuhan. Seperti dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Serta kita saling mengaku dengan sesama kita seperti dalam Yakobus 5 ayat ke-16. Hasilnya kita akan menjadi sembuh, saudara. Kapan terakhir kali Anda mengaku dosa kepada Tuhan dan saling mengaku untuk menjadi sembuh? Kapan? Coba kita evaluasi. Lalu mengalami bahwa doa Anda besar kuasanya. Coba kita buka dulu itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca ya. Sebentar. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, yaitu Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kalau kita mengaku dengan kelemahan kita, dengan kerendahan hati kita, mengaku sama Tuhan, saudara, maka Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu pun mengampuni kita. Jadi kita harus belajar ya berdamai dengan diri kita, yaitu menyadari kelemahan kita ini, saudara. Mengaku kesalahan kita kepada siapa? Kepada Tuhan, ya. Kepada Tuhan dan sesama kita. Misalnya kalau yang sudah menikah, suami istri saling mengaku dosanya, saling mengasihi, saling mengampuni, karena Tuhan aja Maha Penyayang Pengasih, saudara. Benar? Apalagi kita ini manusia. Kita orang lemah, tapi kita harus mengakui segala kelemahan kita, segala keterbatasan kita, segala kekurangan kita. Kita harus mengakuinya. Kita buka lagi tadi di Yakobus 5 itu. Dalam Yakobus 5 itu, Yakobus 5 ayat 16, coba kita baca. Yakobus 5 ayat 16 yang berbunyi demikian.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Amin. Firman ini sungguh luar biasa saudara. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya saudara. Amin. Kita percaya ketika kita mengaku dengan Tuhan, Tuhan aku mengaku segala kekurangan, Tuhan aku mengaku segala kelemahan, segala dosaku Tuhan aku mengaku di hadapan-Mu. Dan aku juga mengaku kepada pasangan hidupku, kalau yang udah menikah. Kalau yang belum menikah boleh mengaku kepada Bapak Gembalanya, kepada orang tuanya dan berdoa di situ saudara. Maka kita percaya dosa kita diampuni Tuhan. Amin. Dan kita harus berdamai sama diri kita. Kita harus bisa belajar saudara. Saya pun yang berdiri di sini belajar. Kita selalu belajar dalam hidup ini. Selama kita hidup di dunia ini, kita selalu belajar. Amin. Bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kekurangan kita di mana, kita bisa memperbaikinya saudara. Amin. Kita harus bisa belajar berdamai dengan diri kita sendiri. Nah yang kedua, bagaimana kita bisa belajar berdamai dengan diri kita sendiri? Yang kedua adalah menyadari bahwa kesalahan dan kegagalan bisa terjadi lagi. Karena apa? Karena kita belum berdamai saudara. Karena itu yang kedua adalah menyadari bahwa kesalahan dan kegagalan bisa terjadi lagi. Serta mengantisipasinya dengan pertolongan Bapa rohani. Amin. Firman Tuhan memperingatkan agar kita yang merasa teguh berdiri berhati-hati. Karena saat itulah kita menjadi lemah. Mari menerima peringatan ini dan tidak menjadi sombong. Kita perlu untuk terus-menerus mengandalkan Tuhan. Amin. Karena kita bisa saja jatuh lagi. Firman Tuhan berkata kepada orang benar. Firman Tuhan berkata kepada orang benar, jatuh satu kali bangkitnya 7 kali. Artinya jika jatuh kita harus selalu bisa bangkit lagi. Dalam Alkitab angka 7 sering melambangkan kesempurnaan dan kemenangan. Akhirnya akan kita raih jika kita selalu bangkit lagi setelah jatuh. Ingat, kita telah dibebaskan saudara. Amin. Siapa yang percaya kita sudah dibebaskan di hari ini? Kita semua sudah dibebaskan saudara dari dosa dan seharusnya mampu bangkit lagi. Setiap kali kita jatuh, kita harus bangkit saudara. Amin. Yang kedua, bagaimana kita belajar berdamai dengan diri kita sendiri adalah menyadari bahwa kesalahan dan kegagalan bisa terjadi lagi. Bagaimana cara kita mengantisipasinya? Dengan pertolongan Bapak rohani. Pertolongan siapa Bapak rohani kita? Pertama Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Gembala. Mohon tuntunan rohani. Amin. Agar kita dibangkitkan saudara. Kita dipulihkan. Siapa sih yang gak mau dipulihkan hidupnya? Pasti semua, saya juga mau dipulihkan saudara. Agar kita dibenangkan. Amin. Dan kita selalu diperdamaikan dengan kehidupan kita. Nah yang berikut adalah yang ketiga. Belajar berdamai dengan diri sendiri, menyadari intimidasi, rasa bersalah dan menghadapi akibat kegagalan masa lalu. Itu sebagai resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Breaking the cage. Dikatakan situ iblis selalu mengintimidasi. Benar? Iblis pasti selalu mengintimidasi hidup orang-orang benar. Karena apa iblis selalu intimidasi saudara? Karena iblis ingin melemahkan iman kita. Karena iblis tidak mau kita dipulihkan. Jadi kita tidak boleh diintimidasi oleh iblis. Amin. Masa lalu tetap masa lalu. Udahlah tinggalin aja gitu. Gak usah diingat-ingat lagi. Agar trauma kita, masa lalu kita itu jangan teringat gitu. Agar tubuh kita nih sehat. Jiwa kita pulih, pikiran kita pulih. Amin. Iblis selalu mengintimidasi kita. Agar kita menjadi lemah dan tidak mampu bangkit lagi. Memang kita harus menghadapi akibat kegagalan masa lalu sebagai resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Tetapi kasih karunia Tuhan kita akan mampu menyelesaikan tanggung jawab itu dengan baik. Janganlah kita mendengarkan intimidasi dari iblis.
Tetapi mari kita mendengarkan kasih setia Tuhan, penghiburan dan kekuatan dari Tuhan yang membuat kita mampu percaya diri menghadapi masa depan penuh dengan harapan. Kalau kita sudah menang atas diri kita sudah berdamai sama diri kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, maka kita akan terbebas. Ya, terbebas, belenggu dosa dibebaskan. Trauma kita dilepaskan, trauma kita sudah dihapuskan oleh Tuhan. Alam bawah sadar kita akan dipulihkan. Amin. Karena alam bawah sadar itu berpengaruh 88% loh. Kalau alam bawah sadar kita buruk, maka akan buruk. Kalau alam bawah sadar kita bagus, maka akan bagus. Nah, kita masuk ke beberapa perenungan, saudara. Beberapa perenungan bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Yang pertama adalah tidak ada kesempurnaan tanpa kegagalan, saudara. Sudah sering kita dengar kalimat ini. Tidak apa-apa, kamu jatuh, kamu gagal, karena itu adalah untuk kunci kita keberhasilan kita. Poin yang pertama adalah dikatakan tidak ada kesempurnaan tanpa kegagalan. Kegagalan adalah ibu dari keberhasilan. Amin. Dan keberhasilan yang berulang terus-menerus akan membawa kita kepada kesempurnaan seperti Kristus. Karena Tuhan itu maunya kita tuh selalu hidup dalam kebenaran dan kekudusan, saudara. Hidup dalam firman Tuhan. Jangan berpikir kita selalu, saya sudah gagal, saya nggak mungkin bangkit. Enggak, saudara. Itu enggak boleh seperti itu. Ingat, iblis selalu mengintimidasi anak-anak Tuhan. Benar. Jadi kita jangan mau diintimidasi oleh iblis. Amin. Kita harus bangkit, saudara. Kita harus bisa berdamai sama diri kita. Tadi itu temanya udah jelas. Bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita? Ada 10 untuk kita mengevaluasi diri kita, saudara. Iya. Bagaimana kita bisa mengevaluasi sehingga kita bisa berdamai dengan diri kita. Yang kedua, beberapa perenungan yang bisa kita ambil perenungan di pagi hari ini, yaitu berdamai dengan diri adalah awal kebangkitan, saudara. Amin. Mari kita melangkah dengan pasti. Kita ambil satu keputusan, bangkit, saudara. Jangan mau diintimidasi oleh iblis pikiran kita. Jangan mau diintimidasi oleh iblis alam bawah sadar kita. Amin. Kita harus bangkit, berdamai dengan diri kita. Ayo, saya mengajak kita semua berdamai sama diri kita, saudara. Yang 10 poin tadi itu cara kita mengevaluasi diri kita. Terus kita masuk ke dalam poin ini, berdamai dengan diri kita sendiri adalah kita awalnya harus bangkit, saudara. Bangkit, bangkit, dan bangkit. Berdamai, saudara. Kita akan mampu menolong orang kalau kita udah bisa mampu menolong diri kita sendiri, saudara. Bagaimana kita bisa mampu menolong orang sekitar kita kalau kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Belum bisa menolong diri kita sendiri, saudara. Ayo, kita harus bisa berdamai sama diri kita sendiri. Kita bangkit, saudara. Karena kita pasti akan mampu menolong orang lain untuk berdamai dengan dirinya, berdamai dengan Tuhan, ya. Begitu, saudara. Berikut yang ketiga adalah kemenangan masa sekarang dimulai dari rasa damai di hati setelah menang atas masa lalu. Sekali kita menang bersama dengan Roh Kudus, kita dimampukan untuk selalu bangkit lagi agar kita bisa menang dari masa lalu. Jadi yang ketiga ini adalah kita bangkit dari masa lalu, saudara. Jangan kita ingat-ingat lagi, lo udah masa lalu, biarlah berlalu, udahlah. Itu adalah proses bagaimana kita bisa belajar menjadi kita untuk bisa berhasil dengan sukses sampai hari ini, saudara. Kita gagal di masa lalu, kita boleh gagal. Iblis hanya punya masa lalu, ingat itu, saudara. Iblis itu hanya punya masa lalu kita, dia nggak punya masa depan kita, saudara. Siapa punya masa depan kita? Tuhan Yesus, saudara. Hanya Tuhan Yesus yang boleh memiliki masa depan kita, karena Tuhan Yesus itu sayang, saudara, sama kita. Ayo bangkit, damai, berdamai sama hati kita, saudara. Evaluasi diri kita, apa yang kurang. Gitu ya, saudara. Kita harus menang. Kalau masa lalu saya boleh kalah, katakan, iblis, kamu hanya punya masa lalu saya.
Masa lalu saya sudah berlalu. Sekarang saya hanya melihat masa depan karena Tuhan merancangkannya indah dalam kehidupan kita. Amin. Perkatakan itu setiap hari saudara. Maka percaya alam bawah sadar kita itu akan pulih. Yang dikatakan traumatis, segala macam pola asuh, hawa nafsu saudara, itu akan dipatahkan karena kita sudah berdamai sama diri kita dan berdamai sama Tuhan. Nah, yang keempat adalah berani bertanggung jawab dengan mengakui kesalahan. Berani bertanggung jawab dengan mengakui kesalahan adalah awal perdamaian diri yang sehat. Dikatakan di situ, membiasakan diri untuk mengakui kesalahan kita dapat dilakukan setelah kita menyadari bahwa hidup kita sekarang adalah hidup yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Inilah titik awal perdamaian kita dengan diri sendiri. Dalam prosesnya, Tuhan akan menolong dan memimpin hati kita yang tulus dan suci agar kita bisa melihat jalan-jalannya Tuhan. Amin, saudara. Kita harus mengaku, saudara, kesalahan kita itu adalah awal pemulihan, awal perdamaian diri kita, agar diri kita memperoleh kesehatan, saudara. Biasakan diri kita untuk mengaku kesalahan kita. Kita harus sadar bahwa kita ini tidak luput dari dosa ya, manusia. Tidak pernah luput dari dosa. Karena itu setiap hari akui dosa kita, akui kesalahan kita kepada Tuhan. Agar kita menang atas diri kita, agar diri kita ini dimenangkan, saudara. Amin. Ayo kita berdamai sama diri kita. Saya mengajak kita semua yang menyaksikan live streaming juga. Ayo kita berdamai sama diri kita, saudara, Bapak Ibu terkasih. 10 poin tadi itu yang untuk kita mengevaluasi diri kita. Bagaimana kita bisa berdamai sama diri kita sendiri. Mari kita berdamai dengan diri sendiri. Penutup, saudara. Jangan biarkan garam kita menjadi hambar. Jangan biarkan rasa bersalah, masa lalu dan penyesalan selalu menghantui diri. Ampuni diri, maafkan diri. Ingat, kegagalan adalah ibu keberhasilan. Ingat, saudara, kegagalan kita itu adalah ibu dari keberhasilan yang melahirkan keberhasilan bagi kita. Mari berdamai dengan diri, berdamai dengan sesama, dan terakhir berdamai dengan Tuhan. Ya, kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, berarti kita sudah bisa berdamai dengan Tuhan dong, gitu. Amin. Tadi dikatakan ayat yang pertama adalah Markus 9 ayat 50, dikatakan bahwa garam itu memang baik, saudara. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Lah, kalau kita masak tanpa garam enak nggak? Hambarkan, tawarkan. Bagaimana kita bisa memberikan makanan yang enak kepada sesama kita kalau kita aja belum punya garam itu, kalau kita aja belum bisa berdamai sama diri sendiri, saudara. Ayo, saya mengajak kita semua di tempat ini, yang live streaming juga, berdamai sama diri kita sendiri. Kalau kita sudah menang atas diri kita, kita sudah berdamai atas diri kita sendiri, otomatis kita sudah berdamai sama Tuhan, saudara. Dan kita akan dipulihkan. Amin. Haleluya. Kita berdoa untuk